Is Blockdag the future of blockchain tech? With Jcoin. Sebuah proyek baru mengklaim bisa mengalahkan Ethereum, bahkan Bitcoin, dengan teknologi yang katanya lebih cepat, lebih efisien, dan super canggih. Tapi, apakah semua itu nyata? Atau cuma janji manis yang dibungkus hype? Di video ini, kita akan bongkar habis fakta di balik Blockdag, teknologi yang katanya siap mengguncang dunia blockchain. Beberapa hari lalu, ada komentar menarik dari sobat kita, Armen Setiawan U9H, yang minta supaya kita bahas Blockdag, karena penasaran sama proyek ini. Nah, sesuai janji, hari ini kita akan kupas tuntas. Blockdag lagi jadi bahan obrolan panas di komunitas kripto. Banyak yang bilang, teknologi ini bisa mengalahkan blockchain tradisional, lebih cepat, lebih efisien, bahkan ada yang menyebutnya sebagai the next big thing setelah Bitcoin dan Ethereum. Tapi tunggu dulu. Apakah Blockdag ini benar-benar inovasi besar yang akan merevolusi dunia blockchain? Atau cuma hype yang dibungkus rapi biar kelihatan keren dan canggih? Di video ini, kita bahas semuanya, dari apa itu Blockdag, cara kerjanya, tokenomics, pro kontra, hingga perbandingan langsung dengan blockchain besar seperti Bitcoin, Ethereum, dan bahkan Pi Network. Yuk, kita mulai pembahasannya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Apa itu Blockdag? Blockdag adalah singkatan dari Block Directed Acyclic Graph. Ini adalah sebuah pendekatan baru dalam struktur jaringan blockchain yang berbeda dari sistem blockchain tradisional yang kita kenal, seperti Bitcoin atau Ethereum. Jika blockchain tradisional bekerja secara linear, di mana setiap blok hanya terhubung ke satu blok sebelumnya dan satu blok setelahnya, maka Blockdag membentuk struktur yang lebih fleksibel. Dalam struktur DAG, blok-blok dapat diverifikasi secara paralel, tidak harus berurutan dalam satu rantai tunggal. Ini berarti, transaksi bisa terjadi secara simultan dan lebih cepat, karena tidak harus menunggu satu blok selesai sebelum memproses yang berikutnya. Struktur asiklik atau tidak membentuk siklus, memastikan bahwa data terus bergerak maju dan tidak terjadi pengulangan atau konflik dalam pencatatan transaksi. Dengan desain ini, Blockdag bertujuan untuk mengatasi 3 tantangan utama yang sering dihadapi blockchain tradisional. Pertama, kecepatan transaksi. Karena verifikasi dilakukan secara paralel, transaksi bisa diselesaikan jauh lebih cepat. Kedua, skalabilitas. Semakin banyak pengguna yang menggunakan jaringan, Blockdag justru bisa menangani beban lebih besar tanpa penurunan performa secara signifikan. Dan ketiga, efisiensi energi. Meskipun masih menggunakan algoritma Proof of Work seperti Bitcoin, Blockdag mengklaim bisa mengurangi konsumsi energi melalui optimisasi struktur data yang lebih efisien. Dengan pendekatan ini, Blockdag mencoba menawarkan solusi terhadap keterbatasan teknologi blockchain saat ini, membuka potensi baru dalam pengembangan aplikasi terdesentralisasi dan infrastruktur Web3. Bagaimana Blockdag bekerja? Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup teknis, tapi saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana. Blockdag menggabungkan 2 hal penting, algoritma konsensus Proof of Work dan struktur data directed acyclic graph. Proof of Work, seperti yang kita kenal di Bitcoin, adalah mekanisme untuk memastikan bahwa transaksi divalidasi dengan benar melalui proses komputasi. Dalam Blockdag, PoE tetap digunakan untuk menjaga keamanan dan desentralisasi jaringan, namun penerapannya dikombinasikan dengan struktur DAG. Berbeda dengan blockchain tradisional yang hanya memiliki satu rantai utama, Blockdag memiliki banyak cabang yang bisa berkembang secara paralel. Artinya, ketika seseorang mengirim transaksi, sistem tidak perlu menunggu satu blok selesai terlebih dahulu. Sebaliknya, transaksi bisa langsung masuk ke dalam berbagai cabang dari jaringan DAG dan dikonfirmasi secara bersamaan. Misalnya, jika ada banyak pengguna yang mengirim transaksi dalam waktu bersamaan, semua transaksi tersebut bisa diproses dan diverifikasi oleh node-node yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini sangat berbeda dengan sistem blok berantai tunggal yang sering mengalami antrian saat trafik tinggi. Dengan mekanisme ini, Blockdag mampu memproses transaksi dengan lebih cepat, mengurangi waktu konfirmasi, dan meminimalisir risiko kemacetan jaringan. Bahkan ketika jumlah pengguna meningkat, jaringan Blockdag justru menjadi lebih efisien karena semakin banyak node yang bisa memverifikasi transaksi secara paralel. Jadi, dengan kombinasi Proof of Work dan struktur DAG, Blockdag berusaha memberikan solusi atas tantangan skalabilitas dan kecepatan yang selama ini menjadi hambatan utama teknologi blockchain generasi pertama. Tokenomics beda. Sekarang, mari kita lihat bagaimana struktur tokenomics dari beda,
token asli yang digunakan dalam ekosistem BlockDAO. Total pasokan BDAC ditetapkan sebesar 150 miliar koin. Angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan banyak proyek lain. Namun, yang menarik adalah bagaimana distribusi koin ini dirancang. Sebanyak 50% dari total pasokan dialokasikan untuk para penambang. Ini artinya, separuh dari semua koin yang ada disediakan sebagai insentif bagi mereka yang berpartisipasi dalam menjaga dan mengamankan jaringan. Alokasi ini menunjukkan bahwa BlockDAO tetap mengandalkan pendekatan Proof of Work untuk membangun partisipasi aktif dari komunitas teknis. Kemudian, sekitar 33,3% dari pasokan koin disiapkan untuk tahap presale. Ini cukup besar dan bisa menjadi daya tarik bagi investor awal, karena menunjukkan bahwa proyek ini sedang berusaha menggalang dana dengan agresif untuk mendukung pengembangan ekosistem. Selanjutnya, 12,7% dialokasikan untuk komunitas dan pengembangan ekosistem. Ini termasuk insentif bagi pengguna, dApps, dan mitra yang berkontribusi terhadap pertumbuhan jaringan. Sementara itu, 3% digunakan untuk menyediakan likuiditas, yang penting untuk mendukung perdagangan token di pasar. Dan terakhir, hanya 1% yang diberikan kepada tim pengembang. Ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menunjukkan komitmen terhadap desentralisasi dan transparansi, meskipun proporsi yang kecil ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keberlanjutan operasional proyek ini dikelola dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, distribusi token BDAC terlihat cukup agresif dalam menarik partisipasi awal dari komunitas dan investor. Meskipun pendekatan ini bisa membantu mempercepat adopsi, penting juga bagi kita untuk memperhatikan bagaimana transparansi dan keberlanjutan proyek ini dikelola ke depan. Pencapaian dan kemitraan strategis. Sejauh ini, BlockDAO telah mencatat beberapa pencapaian penting yang cukup menarik perhatian komunitas kripto. Pertama, mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar $2.012 juta AS hanya dari tahap presale. Ini angka yang sangat signifikan, terutama untuk proyek yang masih dalam fase pengembangan. Angka ini menunjukkan minat pasar yang besar, sekaligus menjadi indikator awal bahwa BlockDAO memiliki daya tarik tersendiri bagi investor awal. Kedua, peluncuran testnet BlockDAO juga sudah dilakukan. Ini menjadi langkah penting dalam roadmap teknis mereka, karena testnet berfungsi sebagai uji coba jaringan sebelum peluncuran mainnet secara penuh. Dengan testnet, para pengembang dan komunitas bisa menguji performa sistem, mencari potensi bug, dan menyempurnakan teknologi sebelum digunakan secara luas. Salah satu langkah strategis yang paling menarik perhatian adalah kemitraan BlockDAO dengan klub sepak bola ternama Italia, Inter Milan. BlockDAO menjadi mitra blockchain resmi klub tersebut. Kolaborasi ini mencakup penayangan branding BlockDAO di Stadion San Siro, termasuk di layar LED selama pertandingan kandang Inter Milan. Kemitraan ini tidak hanya menjadi bentuk promosi, tetapi juga sinyal kuat bahwa BlockDAO ingin membangun citra global dan menjangkau audiens yang lebih luas di luar komunitas kripto. Menyasar dunia olahraga, terutama sepak bola, adalah strategi yang semakin populer dalam industri ini untuk meningkatkan brand awareness. Gabungan antara pencapaian pendanaan yang besar, perkembangan teknis melalui testnet, dan strategi branding lewat kerjasama dengan klub besar seperti Inter Milan, menunjukkan bahwa BlockDAO serius dalam mengembangkan ekosistemnya dan membuka jalan untuk potensi adopsi secara global. BlockDAO versus blockchain tradisional. Untuk memahami posisi BlockDAO dalam ekosistem kripto saat ini, mari kita bandingkan secara objektif antara BlockDAO dan blockchain tradisional seperti yang digunakan oleh Bitcoin dan Ethereum. Dari segi struktur, BlockDAO menggunakan pendekatan yang disebut acyclic atau tidak melingkar, di mana transaksi bisa mengarah ke banyak simpul dan tidak terbatas pada satu jalur tunggal. Sebaliknya, blockchain tradisional bersifat linear, blok-blok disusun satu persatu dalam urutan kronologis yang ketat, dari blok awal hingga blok terbaru. Dalam hal skalabilitas, BlockDAO menawarkan potensi yang jauh lebih tinggi. Karena transaksi dapat diproses secara paralel di banyak cabang, ini memungkinkan throughput yang jauh lebih besar dibanding blockchain tradisional yang memproses transaksi dalam satu jalur berurutan. Inilah alasan mengapa BlockDAO digadang-gadang bisa mengatasi masalah kemacetan jaringan. Untuk konsensus, BlockDAO mengombinasikan model Proof of Work dengan struktur DAO. Ini berbeda dengan blockchain tradisional yang umumnya menggunakan konsensus Proof of Work seperti pada Bitcoin atau Proof of Stake seperti pada Ethereum versi terbaru. Namun, jika kita berbicara soal keamanan, blockchain tradisional jelas sudah teruji. Bitcoin dan Ethereum telah berjalan selama lebih dari 1 dekade dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Sementara itu, keamanan BlockDAO masih dalam tahap pengujian dan belum melewati ujian waktu yang sama panjangnya. Jadi,
Kesimpulannya, BlockDApp memang menjanjikan banyak hal, kecepatan, skalabilitas, dan efisiensi. Namun, kita tetap perlu bersikap realistis bahwa teknologi ini belum sepenuhnya terbukti seperti halnya blockchain tradisional yang sudah matang dan diandalkan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Potensi dan risiko. Sekarang, mari kita lihat potensi dan risiko dari proyek BlockDApp ini secara seimbang. Dari sisi potensi, teknologi yang diusung oleh BlockDApp memang sangat menarik. Dengan struktur DApp yang memungkinkan transaksi diproses secara paralel, proyek ini menawarkan solusi atas permasalahan klasik blockchain, lambatnya proses dan keterbatasan skalabilitas. Ini tentu menjadi nilai tambah bagi adopsi massal di masa depan. Selain itu, BlockDApp berhasil menarik perhatian banyak investor sejak tahap awal. Mereka mengumpulkan dana lebih dari $200 juta hanya dari presale, menunjukkan minat besar dari komunitas dan spekulan terhadap potensi teknologi ini. Fokus mereka juga jelas, kecepatan transaksi, efisiensi, dan kemudahan penggunaan. Ini menjadikan BlockDApp sebagai kandidat menarik bagi siapapun yang ingin mencari alternatif dari blockchain tradisional. Namun, di balik potensi itu, ada juga risiko yang harus diperhatikan. Salah satu yang paling banyak disorot adalah kurangnya transparansi dari pihak tim pengembang. Identitas para pendiri dan pengelola proyek belum banyak diungkap secara terbuka, yang tentu menimbulkan pertanyaan dari sisi kredibilitas. Selain itu, white paper mereka juga menuai kritik karena dinilai memiliki kemiripan dengan beberapa proyek lain yang lebih dulu hadir. Ini memunculkan kekhawatiran tentang orisinalitas dan keunikan dari solusi yang ditawarkan. Dan yang tidak kalah penting, sebagian besar informasi yang beredar tentang BlockDApp didominasi oleh konten bersponsor. Hal ini membuat kita sulit membedakan antara promosi dan informasi objektif, apalagi jika belum ada analisis independen dari pihak ketiga. Jadi, BlockDApp memang memiliki potensi besar, tetapi juga disertai dengan sejumlah risiko yang patut dipertimbangkan secara matang. Kesimpulan dan opini netral. Dari semua yang sudah kita bahas, BlockDApp memang menghadirkan inovasi yang cukup menarik di dunia teknologi terdesentralisasi. Dengan struktur DApp yang memungkinkan transaksi lebih cepat, efisien, dan skalabel, tidak heran jika banyak pihak yang mulai melirik teknologi ini sebagai alternatif masa depan blockchain. Namun penting untuk dicatat, banyak informasi yang beredar tentang BlockDApp masih berasal dari siaran pers resmi dan konten bersponsor. Artinya, beberapa klaim, termasuk potensi untuk menjadi the next big thing setelah Bitcoin dan Ethereum, masih perlu divalidasi lebih jauh lewat sumber independen dan pembuktian teknis yang nyata di masa depan. Seperti halnya inovasi lain di dunia kripto, kita tetap harus bersikap bijak dan berhati-hati. Masih banyak aspek yang perlu diuji lebih lanjut, mulai dari keamanan, penerapan nyata, transparansi tim pengembang, hingga kejelasan roadmap jangka panjangnya. Untuk itu, saya ingin mengingatkan lagi, lakukan riset mandiri atau dior sebelum membuat keputusan apapun. Jangan hanya tergoda oleh hype atau janji-janji yang belum tentu terbukti. Dan buat kamu yang berasal dari komunitas Pi Network, mungkin kamu bertanya-tanya, apakah struktur BlockDApp seperti ini juga bisa menjadi pondasi teknologi blockchain masa depan yang digunakan Pi Network? Nah, saya sangat ingin tahu pendapat kamu tentang hal ini. Apakah menurut kamu BlockDApp punya potensi lebih besar dari blockchain tradisional seperti Bitcoin dan Ethereum? Atau justru kamu melihat Pi Network lebih unggul karena pendekatannya yang berbeda? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Saya akan baca dan mungkin akan angkat juga dalam video-video selanjutnya. Kalau kamu tertarik saya bahas lebih lanjut tentang roadmap BlockDApp atau ingin tahu proyek lain yang juga pakai struktur DApp seperti Kaspa, jangan ragu tulis di komentar juga. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar teknologi blockchain dan kripto lainnya di J-Coin. Sampai jumpa di video berikutnya.